Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar kita semua? Saudara, saya berharap bahwa semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seperti ini, saudara, kita harus tetap menjaga kesehatan saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Puji nama Tuhan, pagi hari kita bersyukur saudara kita bisa berjumpa sekalipun lewat udara saudara, tapi itu tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita patah semangat, tapi justru membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita akan mengagungkan Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan bersyukur di hadapan Tuhan, kita akan bersyukur sebab Tuhan luar biasa, sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Sekalipun saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa berjumpa saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa nyata atas kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, situasi yang seperti ini saudara, situasi yang saat ini sedang terjadi, saya percaya sebagai manusia saudara ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, ada perasaan cemas. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan saudara, kita diberikan kuasa di dalam mulut kita saudara, dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu perkatakan perkataan-perkataan yang profetik saudara, perkataan yang menguatkan kita, perkataan yang membuat kita menjadi kuat, perkataan yang membuat kita menjadi bersemangat saudara dikasih oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau orang lain katakan hari ini aku takut, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, katakan kita sebagai anak-anak Tuhan, aku tidak takut, aku percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara katakan aku tidak takut, aku percaya kepada Tuhan. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-7 saudara dikasih oleh Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat itu saudara, saya percaya bahwa kita semua sudah pernah mendengar ayat ini dan kita sudah hafal tentang ayat ini saudara dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7 saudara dikasih Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, damai, membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mohon maaf karena
tidak begitu jelas. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita juga tidak boleh sembrono, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kita nggak boleh takut berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh sembrono, saudara. Dalam situasi yang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya pemerintah sering kali mengingatkan kepada kita, jaga kebersihan dan lain sebagainya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jaga imun tubuh kita, saudara. Kalau kita merasa takut, saudara, itu akan menurunkan imun di dalam tubuh kita, saudara. Akhirnya membuat kita lemah, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, tetapi kalau kita terus memperkatakan perkataan yang profetik, perkataan iman, saudara, katakan aku tidak takut. Aku tidak takut, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa? Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut, saudara dikasih oleh Tuhan? Dan bagaimana caranya supaya kita terlepas dari rasa takut, saudara. Situasi hari-hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan, saya yakin banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir, saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki senjata, kita memiliki, saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan yang sungguh luar biasa, saudara. Nah, yang pertama, saudara, ada 3 hal yang akan saya bagikan pagi hari, saudara dikasih oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita terlepas dari rasa takut? Yang pertama adalah saudara harus memiliki iman yang radikal. Ya, iman yang radikal, saudara dikasih oleh Tuhan. Apa itu iman yang radikal? Saudara mungkin pernah mendengar ada aliran-aliran yang radikal, aliran keras, saudara. Jadi mereka memiliki iman, mereka memiliki kepercayaan yang kuat, yang luar biasa, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh situasi apapun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama, di sana mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, saudara, kalau dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, itu harus kita miliki. Makanya kita harus memiliki iman yang radikal, karena iman itu dasar dari segala sesuatu, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bandingkan, saudara dikasih oleh Tuhan, kisah tentang Petrus yang pada waktu itu dia berjalan di atas air, saudara. Pada waktu dia percaya, dia beriman, dia percaya, dia berjalan di atas air dengan tenang. Tapi pada waktu dia mulai ada angin, ya, dia mulai merasakan ada angin yang menerpa dia, saudara dikasih oleh Tuhan. Akhirnya dia membuat dia akhirnya goyah, saudara dikasih oleh Tuhan. Akhirnya dikatakan, apa, saudara? Tolong aku, Tuhan, tolong aku. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-14, saudara dikasih oleh Tuhan. Matius pasal 14 ayat yang ke-30 dan 31, saudara dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di dalam ayat itu, saudara, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 dan 31, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat itu, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kemudian saudara baca ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara dikasih oleh Tuhan, ketakutan membuat kita bimbang, saudara. Ketakutan membuat kita akhirnya khawatir, bimbang, khawatir dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, tapi saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki iman yang kuat. Ya, kenapa kita nggak boleh takut, saudara? Kenapa kita nggak boleh cemas, saudara dikasih oleh Tuhan? Sebab saudara dikasih oleh Tuhan, karena ketakutan itulah, saudara dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita tidak melihat mukjizat. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, iman yang radikal, iman yang sungguh-sungguh, itulah iman yang mendatangkan berkat. Amin, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya situasi kita saat ini sedang menghadapi corona saja, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi segala aspek kehidupan kita, baik itu sakit penyakit, baik itu perekonomian, baik itu di dalam rumah tangga dan lain sebagainya, ada banyak persoalan mungkin yang saat ini saudara sedang hadapi. Kalau saudara memiliki iman yang radikal, iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara, iman itu akan mendatangkan mujizat di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Jadi miliki iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh. Karena tadi dikatakan dalam Ibrani bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, yang pertama adalah miliki iman yang radikal, iman yang sungguh-sungguh, saudara. Jangan iman yang biasa-biasa saja, saudara, tapi iman yang sungguh-sungguh, iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena iman itulah yang akan mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, kita harus memiliki keputusan yang berkualitas. Ya, keputusan yang berkualitas. Saudara dikasih oleh Tuhan di dalam Yosua, saudara dikasih oleh Tuhan pasalnya yang ke-24.
Yosua pasal yang ke-24, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-15 mengatakan, saudara dikasih oleh Tuhan, Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Di dalam ayat itu saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-15 tetapi dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, saudara perhatikan dalam ayat ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu saudara Yosua juga diperhadapkan dengan situasi, dengan pilihan saudara dikasih oleh Tuhan. Ya saudara, tapi satu hal yang luar biasa di dalam ayat ini bahwa Yosua dia mengambil keputusan yang berkualitas. Ya, keputusan yang berkualitas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, situasi bukan menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak mengambil keputusan yang berkualitas, saudara. Ya, jangan membuat situasi ya yang saat ini sedang terjadi ya, saudara dikasih oleh Tuhan, lockdown, kita harus stay di rumah, saudara dikasih oleh Tuhan, itu membuat kita akhirnya, saudara justru kita santai-santai. Lah, Ibu Gembala nggak tahu ini, ya, nggak beribadah di gereja. Ibu Gembala nggak tahu apa yang akan aku lakukan di rumah. Nah, saudara akhirnya santai-santai ya, saudara kasih Tuhan. Tapi dalam situasi seperti ini, gunakan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Gunakan untuk kita lebih sungguh-sungguh. Saudara kasih oleh Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa hanya dekat Allah saja kita mengalami ketenangan, saudara. Daripada nyala keselamatanku. Jadi gunakan situasi untuk kita mengambil keputusan bahwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Seperti Yosua tadi, dia dan seisi keluarganya tetap percaya kepada Tuhan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi yang seperti ini, saudara dikasih oleh Tuhan, tidak jarang orang-orang yang justru mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Karena mereka diberhadapkan dengan kesulitan, apa-apa mahal, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, barang-barang mungkin saat ini mahal, saudara sulit untuk menemukan saudaraku, masker dan lain sebagainya, saudara, semuanya sudah habis, saudara dikasih oleh Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, saudara. Tapi keputusan yang tepat adalah kita menyembah kepada Tuhan. Keputusan yang tepat adalah kita mencari Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, keputusan yang tepat adalah kita dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kita mengalami ketenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita terlepas dari rasa takut. Yang ketiga adalah saudara pahami kepada siapa kita ini berharap, saudara. Ya, saudara harus memahami kepada siapa kita berharap. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesaya pasal 43, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam ayat itu menyampaikan, saudaraku yang Tuhan memberitakan betapa Allah kita itu Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesaya 43, saudaraku, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita terlepas dari rasa takut? Yang ketiga adalah pahami kepada siapa kita berharap. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur dalam situasi yang seperti ini, saudaraku, kita sudah ada di dalam Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga membuat kita semakin kuat.
Membuat kita, sebab Tuhan katakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, saudara. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tidak ada rencana Tuhan yang akan menghancurkan kita, saudara. Tapi rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan itu selalu yang indah, saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa kita ini memiliki Allah yang hidup. Kita ini memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Dalam situasi yang seperti ini pun, saudaraku, Allah tidak pernah membiarkan kita. Tuhan akan membedakan, ya. Tuhan akan membedakan antara orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Ya, saudara yang kasih itulah janji firman Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Maleakhi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu janji Tuhan bahwa Tuhan itu akan membuat perbedaan antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, ya. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengingat bahwa Allah kita itu dahsyat, Allah kita itu luar biasa. Nah, sebagai kesimpulan firman Tuhan pagi hari, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita melakukan bagian kita, saudara. Dengan melakukan ketiga hal tadi, saudara. Yang pertama adalah saudara miliki iman yang radikal. Yang kedua adalah miliki keputusan yang berkualitas. Yang ketiga adalah pahami siapa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Selebihnya, saudara yang kasih oleh Tuhan, adalah bagian Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Yang sering juga disampaikan bahwa lakukan. Ulangan pasal 28. Pada waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar, tetapi kita melakukan firman Tuhan, saudara, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak pernah memberkati Tuhan pagi hari ini, namun dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi yang saat ini mungkin banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang cemas, saudara dikasih oleh Tuhan. Situasi yang seperti ini membuat kita, saudara, pengennya saudara dikasih oleh Tuhan kita berkumpul dengan keluarga kita, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, berkumpul dengan keluarga kita. Tetapi kalau hal itu Tuhan izinkan terjadi, maka saudara percayalah bahwa perlindungan Tuhan sempurna adanya di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Baik Bapak yang dikasih oleh Tuhan, mari saya ajak kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan, kita akan menyerahkan saudara dikasih oleh Tuhan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita juga akan serahkan situasi yang saat ini sedang terjadi atas muka bumi ini. Saudara, mari kita akan satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah, oh Tuhan, situasi yang saat ini terjadi atas muka bumi ini Tuhan membuat kami tidak menjauh daripada Tuhan, tetapi justru membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, membuat kami semakin bergairah di dalam memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu di Geraha Pujian, baik dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja, baik dari Bapak Ibu, ya Tuhan, dimanapun berada. Hamba-Mu mohon anugerah-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas mereka semuanya. Tuhan, berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, ya Tuhan, bentengi mereka Tuhan. Tidak ada satupun virus yang menempel, yang mendekat kepada mereka, karena Tuhan sudah mentahirkan mereka. Tuhan, berkati kehidupan mereka saat ini Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat situasi yang sedang terjadi atas bangsa kami ini, atas bumi kami yang kami kasih ini. Kiranya Tuhan akan menolong baik Bapak Presiden, Bapak Jokowi, para menteri yang saat ini sedang menangani Tuhan, baik orang-orang yang saat ini sedang menangani masalah corona ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berikan roh hikmat marifat surgawi atas mereka Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat yang luar biasa yang daripada Tuhan, untuk segera ya Tuhan Yesus bisa menyelesaikan, mengatasi semuanya ini. Demikian juga untuk para tim medis, dokter, perawat dimanapun berada yang mereka saat ini ya Tuhan Yesus sedang bertaruh untuk kesembuhan antara hidup dan mati Tuhan, untuk pasien-pasien yang ada yang saat ini terjangkit virus corona ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, tahirkan mereka semua, sembuhkan mereka Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni bangsa kami ini Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni, biarlah anugerah-Mu turun atas bumi kami ini ya Bapa. Kiranya pengampunan-Mu turun Tuhan atas bumi ini Bapa. Pulihkanlah negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati, bentengi seluruh Tuhan Yesus rakyat Indonesia ini. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus buat
pemerintahan kami yang ada di daerah ini Tuhan, Kebumen, Karanganyar, Gombong. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami juga Tuhan, diberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, anugerah-Mu turun atas sidang jemaat-Mu yang saat ini sakit. Kami juga berdoa secara khusus buat Mas Eko, Tuhan jamah dia segala sakit penyakit yang Tuhan saat ini Tuhan Yesus dokter sudah menyampaikannya Tuhan, apapun itu Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu tumpang tangan saat ini di dalam nama Yesus, hamba-Mu tumpang tangan pada bagian tubuh Mas Eko yang sakit. Di dalam nama Yesus kiranya mujizat-Mu nyata, kesembuhan terjadi saat ini. Tuhan angkat segala sakit penyakitnya, supaya Tuhan berikan kesempatan buat Mas Eko Tuhan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, dan keluarga ini ya Tuhan, keluarga besar ini boleh diselamatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit, buat Ibu Handoko juga Tuhan berkati, berikan damai sejahtera sukacita di dalam hatinya Tuhan. Sekalipun hamba-Mu tidak berjumpa tatap muka Tuhan, tetapi anugerah-Mu terus nyata di dalam kehidupannya. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu saat ini Bapa. Hamba berdoa mereka Tuhan dibentengi, dilindungi oleh anugerah Tuhan. Tuhan berkati gereja ini, dari mulai pintu gerbang sampai belakang kanan kiri, Tuhan bentengi dengan kuasa Tuhan. Tidak ada satupun virus yang menempel atas rumah-Mu ini ya Tuhan. Semua sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini. Bapak Ibu, mari buka hatimu, pandang Allah-Mu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku yang ada dalam Yesus Kristus, terimalah berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa. Dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus melalui penyertaan Allah Roh Kudus, memimpin menyertai engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Engkau akan terus mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Berkati hidup mereka Tuhan, berkati hidup mereka. Tuhan tolong mereka saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan saudara dikasihi oleh Tuhan, jaga imanmu di dalam Tuhan supaya kita terus berkemenangan. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. God bless you. Haleluya. Amin.